Oke, assalamualaikum sahabat saudara saya. Indahnya saling menyemangati dan memotivasi untuk kehidupan ini. Dalam proses menjalani kehidupan ini, pasti kita pernah cita-cita kita tidak sesuai dengan harapan dan rencana yang kita harapkan. Bahkan dalam proses kehidupan kita pernah ditinggal orang yang paling kita cintai. Pasti terasa sedih, kalut, bingung, dan lain sebagainya. Saat kita jatuh seperti itu, biasanya teman kita banyak yang menjauh, bahkan merasa tidak kenal. Padahal saat kita sukses, mereka selalu bercerita, mengaku teman sekolah, teman sekampung, teman sekerja, dan lain sebagainya. Bahkan mereka bercerita ikut mengantarkan kesuksesan kita. Saat kita sukses, kita disanjung dan lain sebagainya. Tapi saat kita gagal, sanjungan itu menjadi hinaan. Yang dulu teman, bahkan akan menjadi lawan. Yang dulu pujian akan menjadi cacian. Tapi kita tidak boleh menyalahkan, justru kita akan menjadi orang bijak. Kita bisa tahu mana teman yang sejati dan selalu peduli, dan mana teman yang hanya sekedar lewat dan minta diperjuangkan kebutuhannya. Saat kita kena musibah, saat hidup kita jatuh, pasti terasa sedih. Saat sedih itu, menangislah sekerasnya dan sekuatnya, dan berteriaklah selantang-lantang mungkin dan sekeras mungkin. Tidak apalah, karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ternyata juga pernah mengalami kegagalan. Dan orang yang sukses ternyata juga pernah menangis dan pernah berteriak sekuat-kuatnya. Tapi kita harus ingat, ada dua pilihan. Haruslah kita pasrah dengan menerima kekalahan dalam kehidupan ini, atau kita bangkit untuk melanjutkan kehidupan ini dengan cobaan ini sebagai guru dan pelajaran bagi kita untuk evaluasi diri pada diri kita sendiri. Ibarat kita adalah busur atau anak panah. Saat mau dilepas itu adalah ditarik ke belakang. Semakin ke belakang, begitu dilepas anak panah akan meluncur dengan kuat dan dahsyatnya untuk mencapai sasaran yang dikehendakinya. Nah, sebaiknya juga begitu, atau sebaliknya manusia saat dicoba oleh musibah oleh Allah SWT, pasti ada solusinya, karena Allah adalah Maha Adil. Umat yang dicoba pasti nanti di situ ada akan hikmah yang ada. Kita nggak tahu. Oleh karena itu kita pasrahlah, berserah diri pada Allah, membaca istighfar dan berdoalah. Tapi saat berdoa, janganlah minta untuk masalah dan cobaan itu untuk diselesaikan. Tapi berdoalah supaya kita kuat pundak kita menerima beban cobaan seperti ini. Saat kita berhasil, datangilah teman-teman kita yang pernah meninggalkan kita dan menghina kita dan mencaci kita. Bahkan saat ditelepon tidak pernah mengangkat dan membalas. Datangilah dengan ucapan terima kasih. Pernah ada di antara proses kehidupan kita. Doakanlah supaya mereka kehidupannya lebih baik. Karena apa? Dengan berdoa, mendoakan orang lain, dan doa itu juga doa yang baik akan kembali pada diri kita. Janganlah merasa hebat saat kita ada di atas, dan jangan merasa rendah diri saat kita dicaci maki. Makasih motivasi siang hari untuk diri kita sendiri, juga untuk sahabat teman yang lainnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.